anak kedua kami berikan sisa telur yang digoreng tadi malam, yang sebenarnya sudah basi. Karena modal yang saya miliki cukup untuk membeli ke petani, dan saya memperoleh omset 500 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Halo teman-temanku semua, selamat datang di channel saya. Saya doakan teman-teman yang saat ini lagi berjuang melunasi hutang-hutangnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera membantu memberikan jalan untuk melunasinya. Dan buat yang sedang berjuang mengangkat derajat keluarganya, semoga Allah permudah jalannya. Baik teman-temanku semua, kali ini saya akan berbagi dan menceritakan kisah nyata perjalanan hidup saya dari yang awalnya tertimpa hutang, namun qadarullah, Allah bantu hanya dalam 1 bulan saja. Dan pada waktu itu hutang saya terakumulasi mencapai 350 juta lebih, terdiri dari hutang bank, beberapa rentenir, dan beberapa pinjol. Maka tonton video ini sampai selesai, jangan di skip, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalain loncengnya, dan silahkan komen hajat teman-teman semua supaya nanti banyak penonton yang mengaminkan. Mari kita saling mendoakan agar doa itu kembali kepada kita. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya memakai masker. Saya hanya ingin melindungi anak dan istri saya dari celaan orang-orang, yaitu teman dan kerabat dekat saya. Takutnya video ini nyampe ke teman-teman dan kerabat saya, karena yang saya share ini termasuk aib keluarga yang saya dan istri saya tutupi sekuat mungkin. Dan pesan saya buat teman-teman, jangan sekali-sekali berhutang. Kalau tidak benar-benar kepepet, sebaiknya jangan, karena itu akan membuat pintu-pintu hutang yang lain. Tahun 2010, ya tepatnya 15 tahun yang lalu, sebuah keputusan yang salah mengubah hidup saya. Demi bisa masuk ke sebuah perusahaan BUMN, saya terjerat praktik suap, di mana pembayarannya setelah saya masuk diterima kerja untuk menutupi biaya suap itu. Saya menggadaikan SK ke sebuah bank dan mengambil pinjaman 25 juta. Itulah awal perjalanan panjang hidup saya dalam dunia hutang. Hutang demi hutang terus saya tumpuk. 2013 menikah pun dengan modal dari pinjaman. Lalu kebiasaan judi, gaya hidup yang konsumtif, semuanya membuat lubang di kantong semakin dalam. Bahkan saya sampai berhutang pada rentenir, di antaranya RP, RR, NG, dan banyak lainnya.
Setiap hari rumah selalu didatangi para penagih utang. Istri dan anak saya harus hidup dalam ketakutan. Bahkan saya sendiri sampai saat ini masih trauma. Masih trauma kalau ada orang yang datang atau sekedar lewat di depan rumah memakai kendaraan besar, memakai tas, memakai jaket, pokoknya rapi. Saya masih trauma. Apa masih ada hutang? Apa masih ada hutang di situ? Tercatat 4 kali saya mengajukan pinjaman ke bank. Terakhir tahun 2020 yaitu sebesar 150 juta. Dan itu bisa melunasi hutang-hutang pada rentenir, dan lagi-lagi kami harus hidup dalam kekurangan karena gaji yang saya terima tidak mencukupi. Dan masa sulit itu terus berlanjut sampai tahun 2023 dengan mencatatkan hutang sebesar 350 juta. Karena kan tadi gaji yang saya terima minus setiap bulannya. Titik balik kebangkitan hidup saya adalah ketika anak kedua saya ingin makan. Sementara di rumah udah nggak ada apa-apa lagi, cuma ada beras, hutang pun udah nggak dipercaya lagi. Akhirnya anak kedua kami berikan sisa telur yang digoreng tadi malam, yang sebenarnya sudah basi. Di situ rasanya hati ini hancur sebagai orang tua. Hanya bisa menangis. Sementara saya, istri dan anak pertama saya hanya bisa makan nasi dicampur sama garam. Dari situ saya mulai mencari referensi. Kenapa hidup kami ini makin terperosok? Akhirnya semua pertanyaan terjawab karena saya dengan terang-terangan menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan praktik riba. Dari situ saya melakukan taubat dan berjanji apabila saya berhasil melunasi hutang saya ini, saya akan keluar dari pekerjaan saya, karena jika saya teruskan pun percuma. Pekerjaan saya ini diawali dengan praktik suap, maka saya memberikan makan anak istri saya dengan uang yang haram. Saya bukan tidak pernah berusaha. Tahun 2022 pada saat lebaran saya sudah punya channel ini yang telah saya buat di tahun 2021. Nah, pada saat lebaran berkumpullah dengan semua keluarga istri. Ada lebih kurang 30-an orang di situ. Dan di situ saya meminta tolong untuk menonton 2 video saya agar cepat tercapai monetisasi. Tapi apa yang saya dapat? Hanya kata-kata merendahkan. Di keluarga kandung saya sendiri pun demikian. Katanya iya bakal dibantu untuk ditonton, untuk disupport dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya
yang nonton tetap nggak bertambah. Makanya kenapa saya memakai masker ini, agar mereka tidak mengetahui keberhasilan saya. Bukan karena saya pelit, tapi saya masih ingat perbuatan mereka pada saya, dan saya tetap akan membantu orang-orang yang pernah senasib dengan saya tanpa mereka tahu siapa yang membantunya. Setelah saya rutin melakukan amalan-amalan, alhamdulillah pertolongan Allah datang satu persatu. Kita flashback ke tahun 2021 setelah ayah mertua wafat. Ibu mertua mengamanahkan kepada saya untuk menjual rumah yang terlanjur dibeli setelah peninggalan ayah mertua. Setelah saya tawar-tawarkan kemana-mana, tidak juga mendatangkan pembeli. Dan akhirnya pada akhir 2023 ada orang yang berminat dengan rumah yang saya posting di marketplace Facebook. Dan rumah itu terjual dengan harga 130 juta. Dan saya menerima komisi sebesar 30 juta. Uang itu nggak langsung saya bayarkan hutang, karena nggak akan cukup. Akhirnya setelah saya melakukan amalan ini, Allah beri saya petunjuk. Waktu itu saya scroll Facebook dan melihat bahwa ada tren bahwa harga kakao di grup di daerah Sulawesi mencapai 140.000, bahkan bisa mencapai 160.000. Sementara di daerah saya masih di harga 20.000, bahkan 25.000. Otak saya langsung menerawang, apa jangan-jangan ini sama seperti kasus harga kelapa sawit, di mana waktu itu harga di Riau sudah mencapai 3.000 lebih. Sementara di tempat saya masih di harga 1.700 sampai di harga 2.000. Akhirnya beberapa waktu kemudian harga sama dengan di Riau. Dan setelah melakukan riset, kenapa harga kakao bisa sangat naik, saya memutuskan menjadi pengepul biji kakao dan keliling di 2 kabupaten di tempat saya tinggal dengan menggunakan modal 20 juta dari uang komisi rumah tersebut. Dan saya berhasil mengumpulkan biji kakao sebanyak 800 kilo. Karena petani-petani belum menyadari bahwa harga kakao akan segera naik. Dan apa yang terjadi? Boom. Qadarullah, harga kakao di tempat saya akhirnya mencapai 140.000 dan saya memperoleh keuntungan bersih 92 juta hanya dalam 2 minggu. Dan para petani lagi-lagi belum menyadari fenomena ini. Dan dengan uang keuntungan tersebut, saya mampu mengumpulkan biji kakao kembali sebanyak 3 ton dalam 2 minggu. Karena modal yang saya miliki cukup untuk membeli ke petani. Dan saya memperoleh omset 500 juta. Dan akhirnya
Uang tersebut saya gunakan untuk melunasi hutang saya dengan total 350 juta lebih kurang. Dan saya juga sudah resign dari pekerjaan saya, dan saat ini ya saya masih bergelut di usaha pengepul biji kakao, walaupun hanya mengambil untung yang tipis. Buat yang bertanya-tanya teman-teman, amalan apa yang saya kerjakan? Yang pertama, pasang niat untuk melunasi hutang. Kedua, catat semua hutang yang kita punya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ketiga, tahajud dan sholat sunat taubat. Setelah sholat itu, saya membaca istighfar sebanyak-banyaknya, sesanggup saya. Kemudian membaca lafaz Allah, 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 Allah sebanyak-banyaknya. Lalu saya berdoa menggunakan Ismul A'zam sampai waktu subuh. Setelah selesai subuh, saya melanjutkan dengan sedekah subuh. Untuk amalan sedekah subuh ini ada yang unik teman-teman. Nanti akan saya bahas di video berikutnya supaya tidak terlalu lama di video ini. Baik, itulah sekilas kisah nyata perjuangan hidup saya dalam berjuang melunasi hutang. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, dan semoga kita semua terbebas dari yang namanya hutang dan riba. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, untuk teman-teman yang tidak skip mungkin bisa menjawab pertanyaan ini, karena ini nanti akan ada hadiah yang saya berikan kepada 3 orang pemenang. Yang pertama pertanyaannya, siapa nama 3 orang rentenir yang saya sebut di video ini? Dan yang kedua, berapa modal pertama saya dalam memulai usaha pengepul biji kakao? Selamat menjawab. Mudah-mudahan ini menjadi rezeki teman-teman semua. Kalau teman-teman menonton tanpa skip, pasti bisa menjawab. Jangan lupa paket lengkapnya di subscribe, like, share, dan komennya. Sekian video kali ini, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.